Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika dengan Miss Rahmi. Kali ini Miss akan bahas tentang listrik dinamis untuk program intensif persiapan ujian sekolah atau ujian madrasah. Ya, mari kita ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Pengertian listrik dinamis. Listrik yang digunakan sehari-hari namanya adalah listrik dinamis. Jadi listrik dinamis artinya listrik yang bergerak. Ya, dinamis itu bergerak artinya atau mengalir. Ya, atau yang biasa kita sebut dengan arus listrik. Ya, inilah listrik dinamis. Ya. Ini arah aliran arus listrik. Ya. Kita lihat tanda panahnya. Ya. Jadi kalau aliran arus listrik konvensional atau aliran arus listrik, dia dari kutub positif menuju kutub negatif gitu. Ya, ini arah aliran arus listrik. Ya. Nah, kalau arah aliran elektron itu dari kutub negatif ke kutub positif gitu. Jadi arah aliran arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Nah, ini satuan rumusnya ya. Jadi I sama dengan Q dibagi T. Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Yang T adalah waktu, satuannya sekon. Kemudian tegangan listrik. Tegangan listrik atau beda potensial itu sama ya. Jadi nama lain dari tegangan listrik adalah beda potensial. Jadi beda potensial di sini artinya banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lainnya. Adanya beda potensial ini menyebabkan terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, serta aliran elektron dari arah sebaliknya. Nah, ini persamaan untuk tegangan atau beda potensial, yaitu usaha ya dibagi dengan muatan listrik gitu ya, atau energi dibagi dengan muatan listrik. Nah, kita lihat rangkaian seri dan rangkaian paralel pada hambatan listrik ya, atau pada rangkaian listrik ya. Rangkaian seri ya, kita lihat perbedaan rangkaian seri dengan paralel. Yang atas ini seri itu dia berdampingan ya, disusun secara berdampingan, mau lampu atau hambatan gitu. Ya, nah nilai arusnya pada hambatan yang disusun seri, dia hambatannya arusnya itu sama. Arus yang mengalir pada lampu 1 sama dengan pada arus yang mengalir pada lampu 2 ya. Sedangkan tegangan totalnya itu adalah tegangan lampu 1 ditambah tegangan lampu 2. Ini sama dengan tegangan sumbernya. Ya, hambatan totalnya pun juga sama, ini ditambah. Ya, R1, hambatan pada lampu 1 ditambah pada hambatan pada lampu 2. Ini seri. Nah, kalau paralel dia susunannya seperti ini, bertingkat. Ya, kalau paralel itu bertingkat seperti ini, atau banyak cabangnya, atau ada cabangnya. Ya, di sini ada 3 cabang, gitu. Di sini ada 3 cabang. Jadi ada cabangnya. Ya. Nah, kalau arus yang mengalir pada hambatan 1 itu ditambah dengan arus pada hambatan 2, maka menjadi hambatan dan menjadi arus total, gitu. Ya, tegangan totalnya ya tinggal dijumlahkan tegangan pada hambatan 1 dan tegangan pada hambatan 2. Ya, jadi agak kebalikan dengan seri ya. Diperhatikan bedanya ya. Kemudian kalau hambatan ya, dia pakai 1 per hambatan total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 gitu ya. Seperti ini. Ya, ini rumusnya, perbedaan seri dengan paralel. Nah, kemudian beda yang lain ya, atau keuntungan dari seri dan paralel ya. Keuntungan menggunakan seri butuh sedikit kabel ya, hemat pada baterai, daya baterainya. Nah, kekurangannya satu lampu mati semua mati ya. Nyala terang lampu bisa berbeda-beda, makin panjang makin redup gitu. Nah, kalau paralel keuntungannya semua lampu terangnya sama
Jika satu lampu mati, tidak semuanya ikut mati. Nah, kekurangannya butuh kabel panjang atau lebih mahal. Baterainya pun akan lebih boros untuk paralel. Gitu. Ya, maka rangkaian listrik di rumah kalian itu adalah menggunakan rangkaian paralel, betul. Jadi kalau lampu kamar kalian matikan, lampu ruang tengah atau lampu di luar itu tidak mati, gitu ya. Jadi menggunakan rangkaian paralel. Nah, ini rumus pada listrik dinamis ya. W itu adalah energi listrik, VIT ya. Kalau I-nya, V-nya nih, ya ini ada merupakan tambahan berapa hukum Ohm ya, I sama dengan V per R. Kemudian W fit dan seterusnya. Ini rumus-rumus untuk rangkaian listrik dinamis. Ya, ini P-nya adalah daya listrik, energi dibagi waktu, ya, dan seterusnya. Ya, bisa dipelajari. Menghitung rekening listrik, ya. Menghitung listrik dihitung berdasarkan energi, ya. Jadi energi yang dipakai dalam kWh setiap bulannya atau dalam hitungan 30 hari. 1 kWh itu 1000 watt dikali 1 jam pemakaian. Ya, kalau ada soal begini, tipsnya adalah hitung dulu energi yang dipakai per hari dalam kWh. Ya, setelah itu baru kalikan dalam waktu 30 hari atau 1 bulan. Gitu. Nah, hasilnya baru dikalikan tarifnya, berapa rupiah dia per kWh. Gitu ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Lihat pembahasan soal yang pertama. Ya, kita lihat pembahasan soal yang pertama. Di sini jika kipas angin, kok jadi tulis 34 ya, angin ya, jika kipas angin dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya menjadi, nah kalau ada soal seperti ini ya, soal seperti ini kamu ingat aja rumus dari P. Daya itu rumusnya V kuadrat per R. Kenapa pakai yang ini? Karena di sini diketahui daya dan tegangan. Ada P, ada V. Nah, berarti kita pakai ini. Ya. Nah, kalau kipas angin ini 40 watt, 220 volt. Kemudian dipasang pada tegangan yang lebih rendah dengan kipas angin yang sama. Berarti di sini R-nya dianggap sama, nilai R-nya. Jadi R sama dengan rumusnya jadi V kuadrat dibagi P. Ya, karena karena kipas anginnya dengan yang sama ya, cuma bedanya tegangannya diturunkan gitu ya. Jadi R1 sama dengan R2 ya, kita bikin V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2 ya, kan dengan kipas anginnya sama berarti hambatannya sama. Jadi kita masukkan angkanya. Ini sebagai yang satu, ini sebagai V2. Ya, berarti yang kita cari adalah P2. Ya, kita masuk ke V1, 220 kuadrat dibagi 40 sama dengan 110 kuadrat per P2. Ya, kita pindah posisi 220 agar menghitungnya lebih mudah. Jadi ya, sama dengan 40 per P2. Nah, ini gimana nih? Ini kita kuadratkan dulu ya, atau kita keluarkan kuadratnya. Nah, lebih mudah sepertinya. Gitu. Kita keluarkan kuadratnya begini boleh ya? Nah, oke. 220 dibagi 110. Iya, 2. 1 berarti 2 pangkat 2 ya, 4 sama dengan 40 per P2. Kali silang ya, berarti kalau kita mau cari P2 sama dengan ya 40 per 4 atau sama dengan 10 watt. Ini jawabannya ya. Pembahasan soal yang kedua. Perhatikan gambar rangkaian listrik tertutup di samping. Jika hambatan dalam
baterai diabaikan atau tidak diperhitungkan ya, maka kuat arus I yang mengalir dalam rangkaian adalah, nah untuk mencari ini kita menggunakan hukum Ohm ya. Kalau ditanya arus, I sama dengan V dibagi R total. Nah, hambatannya di sini ada 3 nih. Pertama di sini ada hambatan seri. Ya. Kita selesaikan dulu hambatan serinya ya. Hambatan seri sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6 ohm. Gitu. Kalau hambatan paralel, kalau hambatan paralel kan kita harus menghitung 1/R S gitu. Ini kan hambatan seri nih ya, ditambah dengan 1/6. Berarti RS-nya itu 1/6 ditambah 1/6, berarti 2/6. Dibagi 2, bagi 2, ini 1, ini 3. Berarti RP-nya berapa? Ya 3/1 atau sama dengan 3 ohm. Ya, ini hambatan paralelnya. Nah, sekarang hambatan paralel atau hambatan totalnya. Ya, ini sama dengan hambatan total. Karena cuma 3 sudah kita hitung semua. Nah, baru deh kita masukkan I sama dengan V/R totalnya. Ya. Tegangannya ada 6 volt dibagi dengan 3 ohm. Berarti arus yang mengalir adalah ya 2 ampere. Gitu. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar listrik berikut. Ya, nah ini kita bicara tentang hukum Kirchhoff. Ya, arus masuk sama dengan arus keluar. Ya. Ini I1-nya 600 mA. I2-nya sama dengan 1/4 I1. I2 sama dengan, kita tulis ini, I2 sama dengan 1/4 I1. Kita hitung berapa nih? 1/4 dari I2-nya, I1, kok I2? I1, maaf. Maaf, kita hapus dulu. I2 sama 1/4 dari I1. 1/4 dari I1-nya 600. Nah, berarti berapa nih 600 bagi 4? Iya, 150. Berarti 150 miliampere I2-nya. Nah, yang ditanya I3 berapa? Nah, kalau di sini keluar 150, berapa I3-nya? Nah, ini kan rumus hukum Kirchhoff itu kan bunyinya arus masuk sama dengan arus keluar, I2 tambah I3 gitu. Ya, I1-nya 600, I2-nya 150, berarti I3-nya iya, tinggal kita kurangi aja ya. 600 dikurang 150 itu sama dengan I3. Berapa jadinya? Ya 450 miliampere untuk I3-nya gitu ya. Pembahasan berikutnya. Besar kuat arus total dan dalam rangkaian. Arus total. Nah, ini perhatikan gambarnya. Ada R1, ada R2, ada R kecil. R kecil ini adalah hambatan dalam baterai. Ya, kalau ada seperti ini, kita menggunakan rumus yang ada hambatan dalamnya. Masih ingat? E dibagi R tambah R. Gitu. Ya, E ini sama dengan GGL sama dengan beda potensial tegangan. Ya, cuma dia di dalam baterai adanya. Jadi simbolnya E. Ya, kita masukkan, tunggu sebentar. Sebelum dimasukkan kita cari R totalnya dulu. 6 dan 4 dia tersusun secara paralel. Betul. Kita kerjakan ini. Saya bikin di sini. Berarti R paralel sama dengan 1/6 ditambah 1/4. Ya, kita samakan penyebutnya. Ini masih 1/R. RP atau R total ya. Sama nih ya. RP total kita samakan pakai penyebutnya berapa? KPK-nya 6 dengan 4. Ya, 12 ya. 12 bagi 6 2. 12 bagi 4 3. Berarti
1/RT sama dengan 5/12. Berarti hambatan totalnya 12 dibagi 5. Gitu. Udah. Nah, kalau kita mau selesaikan dulu, boleh ditambahkan R. Nah, kita bagi aja. 12 bagi 5 itu 2,4 ya. 2,4 ohm. Ya, masukkan sini. Berarti I sama dengan hambatannya tegangannya 6 dibagi 2,4 ditambah 0,6. Jadi I sama dengan 6 dibagi 3. Iya kan? 3. Berarti arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 2 ampere. Ya, di soal berikutnya. Ya, soal berikutnya yang kelima. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti tercantum pada tabel berikut ini. Alat listrik, nah, seperti ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang kalian cari adalah energinya dulu. Kalian hitung dulu. Ya, kemudian ini energi listrik dalam 1 bulan. Berarti kita cari per hari dulu. Ya, energi itu adalah daya dikali waktu. Ya, ini watt ini adalah dayanya, ini waktunya, ini jumlahnya. Berarti kita cari satu-satu, kita perpanjang aja di sini. Ya, kita cari energinya berapa. Untuk yang ini yang pertama, karena ada 4 lampu, kita kali ada 10 watt dikali per harinya 10 jam. Kita hitung. Nah, yang kedua, TV itu ada 1 dikali 100 watt dikali 10 jam. Kita hitung. Dan ini setrika ada 1 kali 300 watt dikali 2 jam per hari. Kita hitung. Yang ini 400. Ya, ini 400 WH. Nah, yang ini 1000. Ya. Yang ini 1000 WH. Yang ini 600 WH. Nah, ini untuk per hari. Ya, ini masih per hari. Kita jumlahkan per hari butuh berapa? Ya, 2000 WH. Ya, 2000 WH. Kalau 2000 WH kita kalikan per kWh ya. Hitungannya per kWh. Enggak apa-apa. Nanti kita kalikan 30 hari dulu. Kalau kita kali 30 berarti 60.000 WH. Nah, berarti ini selama sebulan kita butuh. Nah, di sini tidak ada WH. Kita jadikan kWh ya, dibagi dengan 1000. Ya. Seperti meter ke kilometer ya. Dibagi 1000 sama dengan 60 kWh. Gitu. Soal nomor 6. Ya, kita soal nomor 6. Rumah Pak Budi menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari 3 lampu masing-masing 20 watt. 3 lampu masing-masing 40 watt yang semuanya digunakan 12 jam per hari. 1 pompa air 250 watt, 4 jam sehari, setrika dan seterusnya. Nah, ini sama kita mau bikin tabel kayak tadi boleh ya, seperti nomor 5, atau kita mau langsung juga boleh. Kita langsung saja. Kita coba lihat. Yang pertama adalah lampu 1, karena ada lampunya ada 2 jenis, yang satu 20 watt, satu 40 watt. Kita hitung yang 20 watt dulu. 20 watt ada berapa lampu? Ada 3. Berarti 3 kali 20 watt sehari berapa jam? 12 jam. Ya. Ini kita hitung. Kemudian lampu kedua ada 3 lampu juga. 3 lampu kali 40 watt. 1 hari 12 jam. Kemudian ada juga pompa air. Ya. Ada pompa air. Simbolkan pompa air. Ada 1 ya.
1 kali 250 watt dikali 4 jam sehari. Kemudian ada juga setrika. Setrika itu ada 300 watt, 1 jam sehari 2 jam. Nah, ini kita hitung dulu. Ya. Kita hitung berapa di sini? 3 kali 2 6 ya, 12 dikali 6 berapa? 72 ya. Berarti di sini 720 ya. Ini 3 kali 4 12, 12 kali 12 144. Berarti 1440 gitu ya. Ini 250 kali 4 1000 gitu ya. 300 dikali 2 600. Udah kita jumlahkan, ini untuk perharinya 0 6 17 3 ya. 3760 WH ya. Ini dalam sehari. Nah, kalau dalam sebulan ya, berarti 3760 WH kita kali 30 ya, kita kali 30 hari berapa? 112.800 WH. Ini dalam sebulan. Nah, kita jadikan KWH dulu karena harga tarifnya dalam bentuk KWH. Berarti ini kita bagi dengan 1000 ya. Kita bagi dengan 1000 berarti 112,8 KWH ya. Nah, setelah ini baru kita kalikan dengan berapa rupiah per KWH gitu ya. Berarti rekening listrik yang harus dibayar adalah ya 112,8 KWH dikali dengan 600 rupiah. Ini sama dengan 67.680 rupiah. Seperti itu ya. Berarti jawabannya ya yang D. Nah, kalau yang nomor 7 ya, kita lihat bahasan nomor 7. Pemanas air memiliki daya 600 watt. Digunakan untuk memanaskan air 3 kg bersuhu awal 20 derajat hingga mendidih pada suhu 100 derajat. Jika kalor jenis air 4200, waktu ini diperlukan. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang harus kalian ingat adalah ini terjadi perubahan energi listrik ya. Energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik itu W, energi panas itu Q. Ya, energi listrik kita menggunakan rumus yang mana kira-kira? Yang ditanya T, di sini daya. Oke, berarti kita pakai P kali T. Nah, Q-nya kita pakai M C delta T. Tuh ya. Dayanya kita masukkan 600 watt. T-nya yang ditanya, masanya 3 kg, C-nya 4200. Oh, kita masukkan nih. Kita masukkan aja satuannya biar lebih jelas. Ini 3 kg dikali C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini Joule satuannya ya. Dikali delta T-nya dari suhu awal 20, suhu akhir 100, berarti delta T-nya 100 dikurang 20. Berarti delta T-nya 80
derajat Celcius. Ini dikali 80 derajat Celcius. Oke, kita lihat satuannya dulu. Kilogram derajat Celcius ya. Ini joule dengan joule. Nah, berarti tinggal kita masukkan angkanya. Ya. Kita selesaikan angkanya. T sama dengan 3 kali 4200 dikali 80 dibagi 600 ya. Ini kita lihat nolnya, kita bisa hilangkan 0. 42 dengan 6 7 ya. 7 kali 3 21 dikali 80 berapa nih? 1680 sekon atau detik ya. Nah, kita mau jadikan berapa menit dia? Nah, berarti kalau kita mau jadikan menit, karena di sini kan menit ya, kita bagi dengan 60. Berarti di sini 28 menit. Gitu. Ya. Nah, soal nomor 8. Rangkaian listrik berikut mendapat tegangan listrik yang sama. Rangkaian yang menyebabkan arus listrik dari baterai terbesar. Nah, kita harus lihat arus listrik yang paling besar. Ya, berarti kalau arus, ya kita tulis I sama dengan V dibagi R. Arus berbanding lurus dengan tegangan, arus berbanding terbalik dengan hambatan. Yang ditanya adalah arus terbesar. Kalau mau cari arus besar, maka hambatannya harus kecil. Nah, dari ABCD ini kita cari hambatan yang paling kecil yang mana gitu. Ya. Kita lihat yang A. Hambatan totalnya berapa? Pertama kita cari ini dulu. Nih, kita cari ini dulu. 3 tambah 3 6. Oke. Terus kemudian kita 3 6 2 ini di paralel. Ya, Miss langsung. P sama dengan 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Berapa nih? Samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya dengan 6. 6 bagi 3 2. 6 bagi 6 1. Bagi 2 3. 3 4 5 6. Oh, 6/6 sama dengan 1. Berarti ya paralelnya 1. Nah, berarti hambatan totalnya berapa? Kalau ini semua nilainya 1, 1 ditambah 10. Nah, berarti dia 11 ohm yang A. Gitu caranya. Ya, kita coba lagi yang B. Yang B berarti kita harus selesaikan dulu ini. 6 tambah 6, dia 12. 3 tambah 3, dia 6. 2 tambah 2, dia 4. Baru kita paralel. Ya, sini 1/RP sama dengan 1/12 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Ini udah kita samakan penyebutnya. Jadi 12 ya. 12 1, ini 2, ini 3. 12 bagi 4 kan 3. 3 4 5 6. Berarti 6/12. Hambatan paralelnya 12 dibagi 6 sama dengan 2 ohm. Nah, berarti hambatan totalnya 8 ditambah 2 sama dengan 10 ohm. Lanjut yang C. Kita lihat yang C. Kalau yang C itu paralel dulu nih. Ya. Paralel dulu 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 berarti 3/6. Berapa hambatan paralelnya? Ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Ya, baru deh kita tambahkan. 6 ditambah 2 ditambah 6 gitu ya. Hambatan totalnya berarti 6 tambah 2 tambah 6. Jadi berapa? Iya, 14 ohm. Terus sekarang yang D. Yang D sama dengan AB tadi. Ini kita selesaikan dulu. 8 tambah 4, 12.
Ini 12, ini 12 tambah 12, 24. Baru kita hitung paralelnya. Ya, 1/12 tambah 1/12 tambah 1/24. Berarti kita pakai 24 ya KPK-nya. 24 bagi 12, 2, 1. Jadi 5/24. Berarti hambatan paralel berapa? 24 dibagi 5 gitu. Nah, ini baru deh kita tambahkan. Berarti hambatan totalnya sama dengan 24/5 ya, ditambah dengan 6. Kita hitung aja dulu. 24/5 itu sama dengan 4,8 ya. Berarti kita tinggal tambahkan 6 ditambah 4,8 sama dengan 10,8 ohm. Nah, tinggal kita lihat deh hambatan yang paling besar yang mana? Hambatan terbesar. Paling kecil, maaf. Ya kan arus yang ditanya arus terbesar, berarti cari hambatan paling kecil. Ini 11, ini 10, 14, 10,8. Berarti adalah jawabannya yang B. Ya, yang 10 ya. D10 ini 10,8. Nah, demikian pembahasan program intensif untuk listrik dinamis materi kelas 9. Semoga bisa dipelajari dan difahami dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.